Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah secara online di Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Haleluya. Mari saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian hormat bagi Bapa Surga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian How Great is Our God. Haleluya. Let's say how great is our God. Dia Tuhan yang besar, yang layak disembah. Menaikkan pujian ini katakan, how great is our God. The splendor of a king. The splendor of a king. Clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped in slept in light, and darkness tries to hide.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu, dipersilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini bersama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Mari naikkan pujian ini. Haleluya. Katakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepala sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, langit biru bagaikan Raja Wali.
Raja Wali, kita melintasi langit biru di bawah kepak sayap. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Praise the Lord. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 40 ayat 1 sampai dengan 5. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Tuhan kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harrison Butar-Butar. Namun sebelum firman Tuhan ini disampaikan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Katakan, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Hidupi kebenaran.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 23 ayat 4 sampai dengan 6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, memohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia itu yang menaungi hati kami, agar kami dapat tenang mendengar firman-Mu dan mengerti, bahkan diberikan anugerah untuk mengerjakan dalam perjalanan iman yang Tuhan sediakan buat kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita kembali akan membahas tentang tema Tuhan adalah gembalaku yang sejati bagian yang kedua. Saya ulangi, Tuhan adalah gembalaku yang sejati bagian yang kedua. Pada bagian ini kembali saya mereview sejenak bahwa ternyata pemahaman tentang seorang gembala itu begitu mendalam. Sehingga Daud berani menyematkan sosok seorang gembala untuk Tuhan yang ada di atas. Yang penuh kesempurnaan dan penuh kebesaran. Memang secara sepintas kita akan mengatakan bahwa Daud seperti merendahkan Tuhan dengan menampilkan Tuhan sebagai seorang atau pribadi yang juga berperan seperti seorang gembala. Tidak. Karena ada hal esensial yang mau ditangkap, yang mau disampaikan juga oleh Daud kepada para pembaca Mazmur ini yang notabene adalah dibuat atau karya dari seorang yang namanya Raja Daud. Pada bagian pertama saya menekankan bahwa di dalam sosok gembala ada perhatian, tanggung jawab, dan perlindungan yang secara penuh sehingga dia merasakan atau menempatkan domba gembalaannya sebagai bagian dari hidup sang gembala tersebut. Oleh karena itu kita mulai menangkap itu sebagai pesan yang sangat mendalam. Bahwa kalau demikian sang gembala tentu selalu punya maksud, tujuan, dan juga akhir yang baik buat domba-dombanya. Pada bagian ini kita paling tidak akan membahas 4 poin tentang Tuhan adalah gembalaku yang sejati bagian yang kedua. Ada 4 poin yang kita pelajari. Pertama, Tuhan gembalaku yang sejati adalah Tuhan yang mungkin saja membawa domba-dombanya melewati jalan yang sulit. Pada bagian sebelumnya, di ayat 3, dikatakan bahwa 3b bahwa Tuhan adalah gembala yang selalu menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Oleh karena itu pada bagian selanjutnya di ayat 4a bahwa dia membawa domba-dombanya ke jalan yang gelap atau yang kelam itu bukanlah jalan yang salah. Oke, saya tangkap dulu pemikiran saya. Bahwa jalan yang gelap, jalan yang kelam, yang sepintas terlihat sulit, tidaklah selalu jalan yang salah. Selama itu ada di dalam pimpinan, selama itu ada di dalam tuntunan sang gembala yang sejati, maka perjalanan itu dan jalan yang dilewati dalam perjalanan itu adalah jalan yang benar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah alergi terhadap sesuatu yang dianggap jalan yang gelap atau jalan yang kelam. Kalau kita alegorikan,
Jangan kita alergi terhadap sesuatu yang dianggap sukar, sulit, sepertinya perjalanan penderitaan, perjalanan kesukaran, perjalanan yang sulit dan banyak tantangan. Maka sepintas manusia akan berkata, oh ini jalan yang salah. Coba cek. Coba rekonstruksi lagi. Jangan-jangan kita, atau jangan-jangan kamu, jangan-jangan saudara, jangan-jangan ibu, jangan-jangan bapak sedang berjalan di jalan yang salah. Dengar baik-baik, tidak selalu jalan yang penderitaan, kesulitan, segala yang dianggap sebagai hal-hal yang berat secara manusia merupakan jalan yang salah. Selama itu diizinkan, selama itu dalam tuntunan Sang Gembala yang sejati, maka itu jalan yang benar. Coba perhatikan baik-baik. Yusuf itu tidak serta-merta langsung jadi wakil raja dan menikmati segala kemewahan. Sehingga dia bisa memberkati, menolong saudara-saudara dan orang tuanya. Tidak. Dia mengalami banyak pergumulan. Dia disakiti keluarganya. Dia mau dibunuh, dimasukkan ke sumur, bahkan dijual. Kata saudara, daripada dia mati dan kemudian kita tidak mendapat untung, maka ketika ada khalifah yang datang, pedagang-pedagang, lebih bagus kita jual Yusuf ini, saudara kita ini. Dan dia dijadikan budak. Perjalanan yang sulit. Perjalanan yang tidak mudah. Tapi apakah Yusuf dalam cerita perjalanannya dicatat oleh kitab suci, dia mengatakan aku sedang mengalami perjalanan yang salah? Tidak. Yusuf tidak ada sedikit pun pernyataan seperti itu. Yusuf tahu bahwa perjalanan hidupnya selama dia yakin dia anak Tuhan. Selama dia yakin dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan yang sejati itu. Maka apapun yang terjadi, yang diizinkan Tuhan terjadi dan menghampiri hidupnya. Selama dia tetap percaya kepada Tuhan, maka itu jalan kehidupan yang benar. Dan pasti Tuhan memiliki rencana yang indah di balik kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan segala hal yang menghampiri dia. Dengar baik-baik bahwa jangan pernah kita alergi dan langsung kita menepis, bahkan kita memberi label bahwa yang namanya sulit, yang namanya sukar, yang namanya penderitaan, yang namanya sakit penyakit, yang namanya kebangkrutan, yang namanya ini secara manusia adalah sebuah kesusahan, maka itu adalah keberdosaan. Maka itu karena kita jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita senang, kalau kita mewah, kalau kita berkelimpahan, kalau kita tidak sakit, kalau kita semuanya lancar, maka kita sedang berjalan di jalannya Tuhan. Dengar baik-baik, itu tidak benar. Jalan yang benar, yang seperti di bagian pertama saya sampaikan, Tuhan memungkinkan. Atau Tuhan bisa memberi yang namanya kesegaran, semua kebaikan-kebaikan yang dianggap dunia. Tetapi juga jalan kebenaran ini punya perspektif yang lain di sisi yang lain. Bahwa Tuhan juga menganggap jalan yang dianggap gelap, kelam, sulit, penuh kesukaran, itu adalah dalam rencana Tuhan, dalam wewenang Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dalam pengendalian Tuhan. Maka kalau kita berjalan di dalam jalan yang sulit sekalipun, selama itu ada gembala di depan, selama gembala sejati itu ada di depan menuntun saudara dan saya, ingat baik-baik, itu perjalanan yang benar. Dan jangan takut, bisa kita jatuh, tetapi jangan pernah tergeletak. Bisa kita seperti ingin menyerah, tapi jangan pernah berkata menyerah. Kita boleh jatuh, tapi kita berserah, tetapi pegang tangan Tuhan, bertaut tetap kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa ada gembala di depan yang selalu memberikan perhatian, memberikan tanggung jawab, dan memberikan perlindungan kepada kita. Maka perjalanan yang katakan sulit akan berakhir baik. Itulah anak Tuhan yang benar, yang tahu persis, yang tetap percaya kepada Sang Gembala sejati. Banyak tokoh-tokoh dalam kitab suci yang mengalami kesulitan-kesulitan. Bukankah para rasul hampir tidak ada yang mengalami kemewahan dan kelimpahan? Mereka mengalami kekurangan, mereka dicerca, mereka dihina dan semua.
Bahkan kita mengambil contoh yang terbaik, yaitu guru agung kita, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Bukankah perjalanannya selalu dihina, selalu diikuti oleh orang-orang yang jahat? Baik orang Farisi, baik orang Saduki, baik orang-orang yang iri kepada dia, selalu mengikuti. Bukan karena ingin percaya kepada Yesus, bukan karena ingin mendengarkan pengajaran Yesus, bukan karena mereka takjub, tidak. Mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan Yesus, menangkap Yesus, membunuh Yesus. Dan benar, Yesus mengalami kesulitan demi kesulitan itu. Bahkan dari orang-orang sekitar yang ikut dia pun, Yesus mengalami kesusahan. Bukankah ketika Yesus di kayu salib banyak orang yang meninggalkan dia? Bukankah tidak banyak orang yang ada di bawah salib atau di sekitar salib? Itu sebuah kesusahan. Dan Yesus alami itu. Dan Yesus tahu itu kehendak Tuhan. Dan ketika dia lalui itu, dan dia mengalami puncak dari penderitaan yang namanya kematian, maka dia mempertunjukkan, dia mendemonstrasikan, di balik puncak kesusahannya, selama itu ada dalam kehendak Tuhan dan dia taat total kepada kehendak Tuhan, maka di balik itu ada rencana yang indah, yang maha dahsyat, maha luar biasa, yaitu kebangkitan. Sehingga Paulus bisa berbangga dan berkata kepada seluruh dunia, "Hai maut, di mana sengatmu? Di mana sengatmu, hai maut? Bukankah Tuhan yang kalian hina-hina itu yang katanya mati, bukan mati untuk mati, tetapi mati untuk bangkit." Bahwa di balik penghinaan, di balik kesulitan itulah, selama itu dalam kehendak Tuhan, ada rencana yang maha dahsyat, maha luar biasa, maha sungguh hebat bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah, biarkanlah Sang Gembala yang sejati itu membawa kita sesuai kehendaknya, termasuk ke jalan yang gelap, yang susah, yang sukar, yang sulit, yang penuh dengan pergumulan. Selama dia di depan, dia menuntun, percayalah saudara dan saya, tidak perlu takut. Pasti akan berakhir kepada kebenaran dan kebaikan dan kemenangan demi kemenangan. Yang kedua, dia adalah gembala yang sejati. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang menjaga dengan tongkat dan gada. Dia adalah Tuhan yang menjaga dengan seluruh kekuatannya, dengan seluruh keberadaannya. Bukankah Yesaya berkata, Almighty God, Almighty Lord. Tuhan yang gagah perkasa itu. Seorang gembala yang sejati dengan seluruh keberadaannya, dengan gada dan tongkatnya. Dia jaga dari rubah-rubah, serigala. Bahkan kalaupun ada jurang, dia pakai tongkatnya. Dia jaga, jangan ke sana. Dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, dia menjaga. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang kita menjauh, dia selalu mendekat. Dia kita menjauh tidak setia, dia mendekat lagi. Bukankah umat Tuhan selalu tidak setia, tidak setia, tidak setia, tidak setia, tetapi dia tetap setia. Dia bukan Tuhan yang kalau kita menjauh, Tuhan juga menjauh. Bukankah banyak Tuhan di luar sana yang kalau kita menjauh, Tuhan menjauh. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Tetapi Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang ketika kita menjauh, kita mulai tersesat, kita mau masuk ke jurang, kita mau masuk ke jurang narkoba, kita mau masuk jurang free sex, kita mau masuk jurang keperdosaan. Dia dengan lembut, dengan tongkatnya, dia ketuk, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Sehingga Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang ditegur sekarang daripada orang yang ditegur nanti. Karena dia sayang, dia tegur sekarang supaya engkau tidak jatuh dalam keberdosaan. Kalau dia sudah tidak sayang dan dia melihat orang itu tidak mau bertobat, maka tegurannya itu, hukumannya itu nanti ketika di penghakiman kekal. Sungguh kita harus bersyukur kalau dia menjaga kita dengan segenap kekuatannya, dengan gadah dan tongkatnya. Dia kadang tegur kita. Juga tongkat itu dan gadah itu juga untuk menepis, menghalau musuh-musuh atau mara bahaya yang mau menghampiri kita dengan segala tipu muslihat, baik dari si jahat, baik dari keberdosaan kedagingan yang ada di dalam diri kita. Tuhan selalu menjaga supaya kita jangan jatuh, jangan terlena, jangan hancur.
tetapi Dia adalah Tuhan yang selalu menjaga kita. Itu nanti bisa dilihat di dalam pasal 3 ayat 4b. Dia adalah Tuhan yang menjaga dengan gada dan tongkat. Dia selalu dengan penuh kewaspadaan. Dia menghalau musuh dan juga menuntun kita. Hati-hati, engkau sudah mulai masuk ke dalam jurang kesalahan, jurang keberdosaan, dalam kesesatan. Jangan ke sana anakku, jangan ke sana anakku, jangan ke sana anakku. Mari kembali ke sini. Mari ikut aku yang letih dan lesu dan berbeban berat. Dan aku akan memberikan kuk, karena kuk yang kupasang itu ringan dan menyenangkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang digambarkan oleh Daud. Bukan hanya sebagai sosok yang sangat jauh transenden. Tetapi Dia adalah Tuhan yang berusaha digambarkan oleh Daud sebagai sosok yang bersama kita, yang imanen. Di mana imanensi Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita, bersama kita, menyayangi kita, mengasihi kita, menjaga kita. Dia bersama kita, bukan Tuhan yang di sana setelah menciptakan kemudian kita ditinggalin. Mau apa kek terserah, mau bejat kek terserah, mau hancur kek terserah. Tidak. Tuhan tetap menjaga kita, melindungi kita dengan gada dan tongkatnya. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menghancurkan musuh. Tetapi gada dan tongkat itu juga menjaga kita dengan teguran supaya jangan ke sana, jangan jatuh, jangan masuk ke jurang, dan kembalilah kepadaku. Karena kuk yang kupasang itu ringan dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, Dia adalah sang gembala yang sejati. Kenapa? Karena Dia adalah sang pemberi kemenangan. Nanti bisa baca dalam Mazmur 23 ayat yang kelima. Wah, ini luar biasa. Kenapa? Karena dikatakan Tuhan itu adalah gembala yang mampu menyediakan makanan di tengah-tengah atau di hadapan musuh-musuh. Ini kalau digambarkan sebagai seorang gembala begini maksudnya. Ketika sang gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, tentu ada musuh-musuh dong. Ada serigala lah, ada binatang-binatang yang lebih kuat, karnivora, mungkin ingin menerkam mereka dan makan domba-domba yang cenderung tidak punya kekuatan lebih, cenderung gampang tersesat, kemudian cenderung penakut, sehingga digambarkan dia ketika takut domba itu suka lari dan tidak jelas arahnya kemana. Tapi dengar baik-baik. Ketika mereka diberi makan di tengah-tengah atau di sekitar musuh-musuh serigala itu, Dia menjaga dengan gada dan tongkatnya. Di tengah-tengah musuh yang sedang mengintip serigala, domba-domba boleh makan dengan tenang. Sehingga dikatakan oleh Daud sebagai seorang mantan gembala yang baik, dia bilang bahwa Tuhan itu mampu memberi kita kemenangan di tengah-tengah yang orang yang jahat kepada kita, di tengah-tengah musuh-musuh kita yang sedang siap menerkam kita, di tengah-tengah dengan tipu muslihatnya orang sedang ingin menjatuhkan kita. Jangan takut. Selama kita dalam perlindungan Tuhan, selama dalam penjagaan Tuhan, di mana gada dan tongkat Tuhan sedang menjaga kita dan sang gembala itu bersama kita, dengar baik-baik, Dia mampu memberi kemenangan. Ini penghiburan buat saudara dan saya. Kadang-kadang kita pikir, gimana ya? Sekeliling kantor saya, sekeliling di lingkungan saya kerja atau di tetangga saya, kok kayaknya kita ini udah baik, udah benar ini, tapi kok kayaknya kita ditekan, diinikan, kemudian kita merasa dihina, kemudian bahkan kita ditindas, di pekerjaan kita diperlakukan tidak sewenang-wenang dan segala macam. Seakan-akan Tuhan tidak. Oh, jangan. Percaya dan tetap percaya bahwa Dia pasti mampu memberi kemenangan. Saya katakan tetap, jangan dengan caramu dan jangan paksa waktumu. Tetapi izinkan cara Tuhan dan izinkan waktu Tuhan. Dengan penuh keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu, maka nanti caranya begitu luar biasa dan waktunya begitu indah. Tidak lebih terlalu cepat, tidak terlambat. Disitulah kemenangan itu menjadi
kemenangan yang sempurna, yang excellent. Jangan takut. Dia mampu memberi kemenangan demi kemenangan. Dengar baik-baik. Yosua, Musa ketika memimpin bangsa Israel, itu semua bangsa di sekitarnya itu selalu ingin menghancurkan umat Tuhan. Tapi dengar baik-baik, tidak ada satu peristiwa pun ketika Tuhan bertindak yang mampu mencegahnya. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menahan kuasa Tuhan ketika Tuhan bekerja di dalam waktu dan rencananya. Selama itu dalam tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan, maka umat Tuhan selalu berkemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Jangan takut. Dia mampu menyediakan hidangan di tengah-tengah musuh-musuh kita. Itu nanti bisa dibaca di ayat yang kelima. Mazmur 23 ayat yang kelima. Dan yang terakhir, dia gembalaku yang sejati. Kenapa? Karena dia memberikan kita sampai akhir hidup kita kebajikan dan kemurahan. Tapi hebatnya di ayat pasal 23 ayat 6 dikatakan kebajikan dan kemurahan yang ku cari, yang ku kejar, yang ku dekati tidak. Yang akan mengikuti aku. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan engkau kejar berkat. Jangan engkau kejar kekayaan. Jangan engkau kejar kebesaran. Jangan engkau kejar kemasyuran. Jangan engkau kejar segala kemewahan. Tetapi tetaplah kita submit total kepada Tuhan. Ikut jalan Dia. Maka ketika kita mengikut jalan Dia, Dialah sumber berkat, kebajikan dan kebaikan itu. Maka ketika dia berjalan di depan sebagai sumber kebaikan dan kebajikan, kita ada di belakang, pastilah semua kebajikan kemurahan itu mengikuti kita. Kenapa? Karena sumbernya di depan kita. Itu rumus kita mau berhasil di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu formula kita mau sukses di mata Tuhan dan di mata manusia. Begitu briliannya Raja Daud menangkap sosok seorang gembala sebagai sosok yang penuh perhatian, tanggung jawab, perlindungan dan kasih kepada domba-domba sebagai bagian dari hidup seorang gembala. Sampai dia bisa memahami bahwa kalau saya mengikut Tuhan, Sang Gembala sejati, maka kebajikan dan kemurahan itu akan selalu mengikuti aku sepanjang hidupku. Bukan karena kebajikan itu ku kejar, bukan karena kemurahan itu ku kejar, bukan karena itu saya dekati, bukan karena saya begitu menguras tenaga, tapi karena saya total submit taat kepada Tuhan, Sang Gembala sejati. Dia di depan, aku mengikuti. Karena dia sumber dari kebajikan dan kemurahan, maka pastilah kebajikan kemurahan itu mengikuti perjalananku. Bukan karena aku, bukan karena saya, bukan karena apa-apa. Tetapi ketika saya submit kepada sumber kebajikan dan kemurahan itu, maka kebajikan kemurahan itu mengikuti. Kebajikan kemurahan itu mengikuti siapa? Mengikuti Tuhan Sang Sumber itu. Tapi karena kita ada di dalam safnya Tuhan, ada di dalam kelompoknya Tuhan, ada di dalam rombongannya Tuhan, Sang Sumber kebajikan dan kemurahan. Maka ketika dia berjalan, maka kebajikan itu pun mengikuti saya dan saudara. Semua yang sungguh submit total kepada Tuhan. Inilah kunci dari Mazmur 23. Ketika saya sungguh-sungguh sepanjang hidupku, sungguh menaruhkan semua kebaikan dan menaruhkan ketaatanku kepada pimpinan Tuhan. Maka percayalah, dan itu sebuah kepastian bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Saudara ingin berbahagia? Saudara ingin menikmati kebajikan dan kemurahan? Saudara ingin merasakan kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya di tengah dunia ini? Ingat satu kunci rahasia formula dari Mazmur 23 yang disajikan dalam perenungan iman yang begitu dalam dari Raja Daud. Ikutlah kepada tuntunan Tuhan. Maka kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kita
sepanjang hidup kita. Sehingga kita tidak akan berkekurangan. Sekalipun kita menghampiri yang namanya kekelaman, mengalami struggle, mengalami kesulitan, percayalah itu hanya seketika. Dan tidak terus-menerus kesusahan itu bersama dengan kita. Karena akhir dari seluruh perjalanan bersama Tuhan adalah kebajikan dan kemurahan. Bahkan di dalam yang namanya kegelapan tadi, di dalam yang namanya kekelaman tadi, di dalam yang namanya kesulitan tadi, kita bisa berkata, sungguh tetap hidupku dipelihara, hidup saya dipelihara, keluargaku tetap dipelihara walaupun banyak yang menyerangku, memfitnahku, menjahatiku, menjatuhkanku. Tapi karena saya bersubmit kepada Tuhan, saya tetap ikut dalam perjalanan bersama Tuhan. Tuhan di depan, saya di belakang. Tuhan semakin besar, saya semakin kecil. Tuhan semakin besar dan semakin besar. Saya semakin kecil dan menjadi nothing. Maka saat itulah perjalanan saya walaupun diizinkan Tuhan mengalami kegelapan, kekelaman, kesulitan, struggle dan semua penderitaan yang kata orang dunia. Tapi tetap di sana Tuhan memelihara hidupku. Tuhan memelihara keluargaku. Tuhan menjaga orang-orang yang saya kasihi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara ingin berbahagia? Sekali saya katakan, tetap ikut tuntunan Tuhan. Total taat kepada perjalanan bersama Tuhan. Tuhan di depan, kita di belakang. Jangan miring ke kiri, jangan miring ke kanan. Bukankah Tuhan berkata kepada Joshua, jangan engkau ke kiri, jangan engkau ke kanan. Tetap ikut arahan Tuhan. Mari kita mengikuti jalannya, percayalah, semuanya akan berakhir dalam kebajikan dan kemurahan. Bahkan kebahagiaan yang sejati. Kenapa sejati? Karena kita mengikuti tuntunan Sang Gembala yang sejati. Biarlah firman Tuhan ini menjadi suluh dan pelita dalam perjalanan kita. Sampai kita mengakhiri perjalanan kita di ujung perjalanan yang Tuhan sediakan. Dan kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Saya berbahagia atas semuanya. Karena saya melihat ke belakang dan sampai saat ini bahwa kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti saya dan keluarga saya. Bahkan orang-orang yang kami kasihi, bahkan gereja yang kami kasihi. Kiranya Bapak Ibu kasih Tuhan tetap pegang firman ini. Hiduplah berbahagia. Jangan menjadi sosok-sosok yang putus asa, gampang menyerah, bahkan skeptis. Dan kemudian kita marah kepada Tuhan. Tapi jadilah sosok yang berbahagia, optimis, dan tetap beriman bahwa di dalam Tuhan selalu diikuti kebajikan, kemurahan. Apapun kondisinya, biarlah kebahagiaan itu menjadi milik saudara dan menjadi milik semua yang percaya kepada Tuhan, Sang Gembala sejati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan doa kami. Kiranya Tuhanlah yang menuntun kami. Kami percaya itu Bapa, biarlah Engkau di depan, kami di belakang. Kiranya Tuhan semakin besar dalam hidup kami dan kami semakin kecil. Kami percaya di tahap-tahap itulah kami mengerti, kami mengetahui, kami menyadari, bahkan kami mengimani bahwa mengikut Tuhan pastilah mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan kami akan mengakhiri kehidupan iman dan perjuangan ini dengan kebajikan dan kemurahan yang selalu mengikuti kami. Bukan karena kami hebat, tetapi karena kami mengikut Tuhan, Sang Sumber kebajikan dan kemurahan. Berkatilah umat-Mu, siapapun di antara orang yang mendengarkan firman ini, biarlah mereka merasakan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian Aku Berserah, Tubuh, Roh, dan Jiwaku. Dan
Yesus, berserah kepada Yesus, aku tunduk padanya. Ku tinggalkan nafsu dunia, terima aku ya Yesus. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini dan bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan perkenankan bagi kami hari ini. Kiranya semua pujian sembah kami hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang terus Tuhan perdengarkan bagi kami, kiranya boleh menuntun kami, menjadi pedoman bagi kami di dalam melakukan tugas penatelayan kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan hidup, berdaulat, berkuasa atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-Mu, Pastor Butar-Butar yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Juga Tuhan, Engkau berkati anak-Mu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang sudah diseringkan, dibagikan bagi kami pada hari ini, jangan berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, kami mampu melakukannya bersama Roh Kudus-Mu ya Bapa, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini ya Bapa, untuk seluruh anggota gereja ini. Tuhan berkati kami semuanya. Apapun yang kami lakukan, kiranya kami lakukan di dalam cinta kasih Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami terus bergandengan tangan bersama di dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, pimpin kami, tuntun kami, sertai kami, supaya kami tidak tersesat di jalan pikiran kami masing-masing, melainkan kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh Tuhan himpun bersama di gereja ini, di berbagai wilayah tempat. Tuhan, Engkau jamah berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang di lingkungan mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi anak-anak-Mu yang saat ini bergumul di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau hadir untuk menolong mereka, baik secara ekonomi dan berbagai hal. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu semuanya ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendirilah yang menjadi sang provider bagi mereka untuk menyediakan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh pengurus gereja ini, penatua, diaken, aktivis gereja ini, para GI dan pastor, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami boleh melakukan tugas penatalan kami dengan motivasi yang benar di dalam cinta kasih Tuhan. Tidak untuk memuliakan diri kami, mencari hormat bagi nama kami, tapi semuanya kami rindu agar nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan di dalam dan melalui pelayanan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh pribadi lepas pribadi anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami semuanya menjadi alat Tuhan yang efektif untuk terus menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kami berada. Sehingga kami membawa banyak jiwa datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang dengan sukacita menopang menolong setiap pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, terutama juga di dalam gereja ini yang menolong banyak anggota gereja, banyak pelayan Tuhan. Tuhan berkati mereka, para pengurusnya, apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, pemerintah kami, supaya dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan perpecahan di negeri kami, pertikaian di negeri kami, baik dari dalam maupun luar negeri yang berusaha untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela kami di dalam negara tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan bersama-sama membacakan nats perumahan hidup baru yang diambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26a. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Ibadat kita telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still,